kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian 7 kata itu dihapus demi keakraban berwarga negara. Lalu kenapa dia merasa tidak diakrabi oleh negara kan? Jadi Islam juga berhak untuk mempertanyakan genealogi dari percakapan Pancasila itu kenapa dihentikan hari ini hanya karena soal khilafah tuh. Padahal khilafah itu ya ideologi dunia. Semua orang Islam itu bersatu bukan karena satu negara, tapi karena satu ide yang abstrak yang berupaya untuk dimaterialkan dalam pilihan hidup masing-masing kan. Islam itu sifatnya komprehensif. Semua soal ada di dalam Islam. Tapi problem saya selalu adalah mengucapkan kalimat yang menyakiti warga negara. Radikal, itu nanti jadi pemberontak segala macam. Bukan sekedar paradoks, bukan sekedar diskriminasi, tapi penelantaran warga negara gitu. Ditelantarkan oleh negara. Tugas negara adalah melindungi itu. Kalau belum bisa memakmurkan, ya paling nggak melindungi warga negara. Nah, Habib Rizik 2 tahun 8 bulan dalam keadaan terlantar. Tentu dia tidak terlantar secara harta, tapi terlantar secara batin, terlantar secara psikologis, terlantar secara kepentingan politik. Untuk memilih pun dia berhak buat pulang ke Indonesia itu. Itu hak paling primer untuk menentukan negara adalah memilih presiden. Dia minta pulang 1 hari nggak bisa. Jadi negara berkali-kali dalam satu kasus itu mungkin 12 pasal hak asasi manusia dia langgar itu. Karena negara melakukan yang disebut act of omission. Tindakan membiarkan warga negara tidak terlindungi itu. Lain kalau dia pencari suaka misalnya. Kalau Habib Rizik cari suaka, paspor dia akan buang supaya dia tidak dikembalikan ke negara asalnya tuh. Nah, ini orangnya minta balik. Ini justru orangnya minta balik. Jadi di situ paradoks kekuasaan tuh. Habib Rizik itu jadi komoditas permainan diplomasi, permainan intelijen, tukar tambah politik pilpres pada waktu itu. Jadi itu di dalam tubuh Habib Rizik bekerja 3-4 jenis ideologi. Ideologi kekuasaan, ideologi pragmatisme, ideologi oportunisme, dan semua itu dilakukan oleh negara. Lain kalau Habib Rizik dari awal memang ingin jadi disiden itu. Mau bikin oposisi di luar kayak Khomeini misalnya itu membangun segala macam, maka negara menganggap ini ancaman. Loh dia tidak dalam rangka itu, dia bahkan pergi melakukan ibadah segala macam, atau bahkan mau studi tambahan itu. Jadi seluruh genealogi dari Habib Rizik itu sifatnya politis itu. Itu soal yang berbahaya bagi negara karena negara memanfaatkan seseorang untuk permainan tukar tambah politik. Ini jadi dalam seperti negeri. tahanan. Kalau tahanan politik masih terhormat, dia masih bisa minta perlindungan PBB. Ini statusnya tuh stateless sebetulnya. Ya, nggak jelas kewarganegaraan. Dan orang dalam keadaan stateless itu bisa dianiaya oleh siapapun. Itu bahayanya. Kalau pemerintahnya sangat punya legitimasi, mau dicaci, mau dihujat segala pun tidak akan tumbang pemerintah itu. Tapi kita ingat bahwa Habib Rizik itu kan konteksnya persaingan politik dengan sinopsis dari peristiwa itu kan semacam tukar tambah dengan Ahok tuh di dalam politik 2 tahun lalu itu. Nah, keadaan sekarang kan mengubah segala sesuatu tuh. Habib Rizik, di belakang Habib Rizik ada 212, ada FPI, ada Majelis Taklim, ada emak-emak tuh. Jadi komposisi pikiran negara itu menganggap bahwa Habib Rizik potensial untuk jadi semacam ya hero baru segala macam. Jadi cuma itu sebetulnya. Nah, cara negara melihat keadaan semacam itu akhirnya berkelanjutan. Dia nggak tahu lagi bagaimana mengakhiri imajinasi liar dari negara semacam itu. Habib Rizik dulu, saya juga anti Habib Rizik dulu waktu di FPI, waktu peristiwa Monas segala macam, tahun berapa itu, awal-awal masih zaman SBY memerintah itu. Tetapi saya lihat FPI berubah. Jadi kalau orang bilang Anda pro FPI, enggak. Saya pro kebebasan berorganisasi. Saya pro semua orang untuk mengucapkan pikirannya sendiri. Termasuk pikiran kritis. Habib Rizik pernah dipenjara oleh SBY bahkan 2 kali itu. Tapi bukan sebagai lawan politik. Karena kena pidana tuh. Ya udah selesai kan. 2 bulan apa-apa segitu. Nah sekarang isu tentang Habib Rizik dipermainkan menjadi headline, kadang-kala menjadi satire, kadang-kala menjadi olok-olok. Dan negara nggak bertindak terhadap itu. Kan masyarakat sipil yang memusuhi Habib Rizik kan terus mengolok-olok dia tuh. Negara kok diam aja tuh. Artinya negara menikmati penurunan atau pembunuhan karakter Habib Rizik. Kan itu nggak fair kan. Saya bahkan
kurang sepakat dengan teori itu karena Ahok diminta memimpin sebuah perusahaan dengan skala ekonomi yang sangat besar, dengan potensi untuk terjadi fraud di dalam korporasi itu, dan ada semacam prinsip dalam hukum internasional atau etika bisnis internasional. Orang yang pernah dipenjara itu bonafiditasnya itu diturunkan justru untuk memimpin satu perusahaan yang diperlukan kredensial, prudensial, dan seterusnya. Dia memimpin korporasi bisnis. Kalau dia jadi partai politik, oke-oke aja. Jadi misalnya Anda pernah merampok bank, Anda pernah membuat bank Anda rusak itu seumur hidup di Eropa itu nggak bakal diterima di dunia perbankan tuh, karena etiknya udah keliru tuh. Jadi mesti itu ukurannya tuh. Jadi hukuman itu memperlihatkan bahwa ada integritas yang tidak utuh di dalam diri seseorang kan. Bermasalah, tidak bisa mengontrol psikologinya. Itu soal-soalnya tuh. Nah, itu yang mestinya dijadikan dasar. Lain kalau dia masuk partai politik, ya udah selesai di situ. Karena itu memang bagian dari kepentingan untuk mengakumulasi suara berdasarkan figurisasi itu. Tapi kayak Pertamina itu kan bukan soal figur. Itu soal kemampuan mengontrol diri. Soal intuisi yang kuat untuk melihat ini potensi korupsi apa enggak tuh. Ahok dalam soal itu bermasalah soal sumber waras, beberapa soal bis Jakarta segala macam, reklamasi. Jadi isu tentang hak Ahok di belakang soal-soal politik justru adalah soal integritas itu. Habib Rizik tidak ada urusan dengan itu. Habib Rizik justru urusan politik semata-mata tuh. Nah sekarang politiknya udah selesai, Habib Rizik masih di situ, kan konyol tuh. Itu cuman negara otoriter yang melakukan itu. Kalau pemerintah Indonesia anggap bahwa Habib Rizik itu mengkritik terus Indonesia, pemerintah Indonesia, oleh karena itu dia nggak boleh pulang. Artinya memang benar yang dikritik oleh Habib Rizik kan? Kalau pemerintah anggap itu hoax, itu tuduhan aja, asumsi, ya jemput aja Habib Rizik ke sini. Kasih tahu nih enggak. Nih coba kita ngomong, kan itu nih namanya keakraban bernegara gitu. Ada orang yang memang ditolak oleh pemerintah, Orde Baru banyak orang yang tidak bisa pulang itu, walaupun dia ingin pulang. Tapi karena ideologi Orde Baru pada waktu itu otoriter dalam soal human rights, lebih jujur. Kami otoriter, Anda tidak boleh pulang karena pernah melakukan kejahatan ideologi. Tapi ini justru keadaan demokrasi, ada orang yang mau pulang nggak boleh. Terus, nah kalau begitu ya verifikasi aja kan pemerintah bisa, apa benar Anda mau pulang itu, kirim aja kan orang. Tanya aja langsung kan, tapi pemerintah nggak mau tanya kan. Itu dipermainkan sebagai isu. Opini bisa berubah, tergantung disuplai isu apa oleh negara tuh. Jadi negara bisa suplai isu bahwa itu penjahat, ya opini bisa berubah tuh. Tetapi yang tidak bisa berubah adalah prinsip konstitusi yang mewajibkan negara melindungi seluruh rakyat itu, dimanapun dia berada itu. Jadi negara itu nempel di punggung warga negara, nggak boleh dia lepas. Begitu dia lepas, dia stateless. Dalam keadaan stateless, dia hidup sebagai orang yang terlantar, bisa dikriminalkan oleh siapa aja. Nah itu prinsipnya tuh. Jadi tidak mungkin survei itu membatalkan prinsip kewajiban negara tuh. Standar negara dipalsukan oleh kekuasaan dengan mempimpong itu. Padahal ya masa wartawan disuruh cek ke pemerintah Arab Saudi, masa LSM disuruh cek ke pemerintah Arab Saudi status Habib Rizik, kan mesti negara yang cek gitu. Negara datang langsung ke situ. Kalau ternyata justru dihambat-hambat oleh Arab Saudi, evakuasi itu, kirim intelijen, selamatkan Habib Rizik.